Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, para pendidik, bersama dengan channel Sulbar Belajar, bersama belajar tutorial Google Classroom. Oke Bapak Ibu sekalian, di part sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat papan tulis secara online ya, dengan memanfaatkan salah satu aplikasi bawaan Google, yaitu Jamboard. Ya, dimana kemudian papan tulis ini itu bisa kita buat dalam bentuk interaktif, yang nantinya pada saat Bapak Ibu menjelaskan, menulis di papan tulis, kemudian siswa bisa melihat apa yang Bapak Ibu tulis, dan selanjutnya nanti siswa juga bisa menulis di papan tulis yang Bapak Ibu buat, seperti layaknya mengajar dan di dalam ruang kelas dengan memanfaatkan papan tulis biasa. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, jika channel Sulbar Belajar ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, silakan di like, di share, dan subscribe. Semoga kemudian bisa berberkah, dan kawan-kawan guru yang kawan-kawan pendidik yang lain yang belum sempat bergabung di channel Sulbar Belajar ini, itu juga bisa bergabung dan memanfaatkan channel ini sebagai tempat belajar bersama Google Classroom. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Di bahasan kita sebelumnya kita telah membuat Jamboard ya. Saya masuk langsung di Google Drive. Di Classroom kita ya, yang 10.3J1 ini seperti yang saya buka ini ya. Di kemarin kita sudah membuat satu folder namanya Jamboard, dan dalamnya ada file yaitu pertemuan 1 KD31 ya. Oke, di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Nah, agar nanti ya, saya buka dulu ini Bapak Ibu sekalian. Oke, inilah tampilan Jamboard yang telah kita buat pada part sebelumnya. Sudah kita menulis beberapa ya. Nah, sekarang agar nanti papan tulis ini bisa tampil di siswa, kemudian siswa juga bisa menulis di papan tulis yang Bapak Ibu buat ini, kita harus membaginya dulu ya. Kita harus membagikan papan tulis ini Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu masuk di bagikan. Oke, bagikan. Ya, karena kita menggunakan akun G Suite, maka nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu semua, di bagian bawah ini, jadi untuk oke, saya hapus dulu ini bagian di atas Bapak Ibu ya. Saya hapus saja dulu. Oke, hapus. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu di bagian bawah sini, oke. Kita lihat di sini siapa saja di SMK Negeri Rumajani yang memiliki link ini dapat mengedit. Oke. Nah, sekarang kita ganti dulu Bapak Ibu. Defaultnya adalah Bapak Ibu sekalian, defaultnya ini adalah pengakses lihat saja, ini defaultnya. Nah, karena kebetulan kita menggunakan akun G Suite SMK 2, maka nanti ada muncul pilihan di sini SMK Negeri 2 Majene ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau misalnya kita klik dibatasi ini, maka nanti orang-orang tertentu saja yang kita berikan linknya itu nanti yang akan mengakses Jamboard ini. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu saya pilih yang SMK 2 ya. Ya, supaya nanti bisa dimanfaatkan juga oleh semua yang tergabung dalam G Suite SMK 2. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau kita memilih pengakses lihat saja, maka nanti siswa bisa melihat papan tulis kita, tetapi siswa tidak bisa mengedit atau tidak bisa menulis di papan tulis yang Bapak Ibu buat. Sehingga kemudian yang harus kita pilih di sini, kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan agar siswa bisa menulis apa yang Bapak Ibu tanyakan di papan tulis yang Bapak Ibu buat, maka pilihlah editor. Tetapi kalau hanya sebatas siswa diinginkan untuk memperhatikan saja tanpa ada tulisan, maka Bapak Ibu silakan memilih pengakses lihat saja. Oke. Bedanya apa Bapak Ibu? Pada saat pengakses lihat saja, maka nanti di siswa tidak akan muncul tampilan pulpen yang seperti yang di sebelah kiri. Pulpen penghapus dan seterusnya. Tetapi kalau dia memilih editor, kalau kita memilih editor, maka nanti di siswa juga akan tampil seperti yang tampilan Bapak Ibu semua, yang ada gambar pensil dan seterusnya. Oke, saya pilih editor Bapak Ibu sekalian. Setelah itu saya klik salin. Ya, saya klik salin untuk menyalin link ini. Setelah itu kemudian pilih selesai. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita masukkan ke dalam Google Classroom-nya kita. Oke, kita masuk di bagian tugas kelas. Kemudian kita buat dulu satu topik ya. Karena di sini belum ada papan tulis ya, kita tambahkan satu topik papan tulis namanya. Oke, papan tulis interaktif.
Oke, bolehlah interaktif atau papan tulis saja ya Bapak Ibu ya. Oke, tambahkan. Nah, kemudian saya buat. Nah, ini bukan tugas, bukan juga tugas kuis pertanyaan, tapi saya buat dalam bentuk materi. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang kita tulis di papan tulis itu merupakan bagian materi juga sebenarnya Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti juga adalah apa yang Bapak Ibu tulis di papan tulis itu tidak dihapus, sehingga kemudian siswa dapat bisa memanfaatkan di suatu waktu pada saat siswa ingin membutuhkan materi yang Bapak Ibu tulis di papan tulis tersebut ya, di Jamboard tersebut. Oke, saya ketik di sini misalnya papan. Oke, pertemuan saja ya. Pertemuan 1 KD 3.1. Instalasi sistem operasi jaringan. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tadi sudah kita mengcopy link Jamboard ini. Oke. Tadi kan kita sudah copy ya Bapak Ibu ya. Kita salin linknya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Tambahkan link. Oke. Tinggal kemudian Bapak Ibu paste. Setelah itu klik tambahkan link. Nah, nanti akan muncul di sini. Pertemuan 1 KD 31 instalasi sistem operasi jaringan. Ini cara pertama Bapak Ibu ya, dengan cara mengklik memilih link ini. Setelah Bapak Ibu tadi copy. Nah, cara yang kedua adalah saya hapus dulu ini. Bisa juga langsung kita tambahkan tidak tanpa menggunakan link tadi. Ya, klik tambahkan kemudian langsung masuk di Google Drive. Oke. Nah, kalau ada tampil di sini ya bisa langsung dipilih kemudian tambahkan. Kalau misalnya tidak muncul Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu masuk di drive saya. Ya. Kemudian cari classroom tadi, tempat folder yang pertemuan 1 ini. Kemudian masuk di 10 TKJ1 kalau nggak salah ya. Nah, dalamnya ada folder Jamboard. Nah, ini ketemu filenya ya Bapak Ibu. Oke, tinggal nanti tambahkan. Nah, sama perlakuannya Bapak Ibu. Bisa pakai link, bisa juga pakai langsung menggunakan Google Drive. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, tinggal bagian sini topiknya. Kita pilih papan tulis ya. Kita pilih papan tulis. Nah, kemudian setelah itu kita klik posting. Oke. Nah, secara otomatis Bapak Ibu di bagian sini sudah kelihatan. Nah, tinggal nanti disampaikan juga ke siswa agar bisa membuka papan tulis yang Bapak Ibu buat ini. Nah, sekarang kita coba masuk lihat di siswa ya. Saya menggunakan Firefox ya. Nah, ini saya buka kelas 10 TKJ1 ini sebagai siswa. Nah, ini ada pesan masuk, ada materi baru, pertemuan 1 kali instalasi sistem operasi. Oke, saya masuk di tugas kelas. Oke, oh ada papan tulis. Nah, ini dia ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian menyampaikan sementara misalnya menggunakan Google Meeting juga bisa secara langsung ya dikomunikasikan. Jadi lebih bagus kita mempartnerkan antara Jamboard ini dengan Google Meeting ya. Oke, kita buka. Jadi siswa tinggal membukanya nanti Bapak Ibu. Oke. Nah, ini di sisi siswa Bapak Ibu ya. Kita melihat apakah kemudian siswa bisa melihat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah terlihat oleh siswa. Kemudian yang kedua di samping ini sudah ada tampil tempat untuk menulis oleh siswa. Ya, ini contoh misalnya ya. Seperti ini. Dia bisa menulis di sini Bapak Ibu. Nah, secara otomatis juga nanti di sisi guru kalau dia buka ya, buka Jamboardnya di sini. Oke. Nah, ini kelihatan tadi ya yang ditulis oleh siswa ini Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Kita masuk ke halaman yang terakhir. Jadi Bapak Ibu bisa nanti menjelaskan, misalnya menyampaikan ke siswa ya di halaman 7 ini. Coba si A tolong dijawab soal berikut. 2 ditambah 7 sama dengan, nah nanti siswa kemudian bisa langsung mengetik juga, menulis juga ya, langsung ke halaman 7 ya seperti ini. Nah kemudian dia bisa menulis langsung mengisi apa yang Bapak Ibu tanyakan. Nah Bapak Ibu bisa langsung juga melihat hasilnya seperti ini. Nah akan kelihatan siapa yang menulis ya. Ini karena kebetulan ini ya kurikulum ya. Seandainya ada foto siswa di sini tergambar Bapak Ibu, maka nanti akan ada ikon kecil bergerak dengan gambar siswa itu. Oke. Nah, ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Jamboard ini bisa interaktif siswa di dalam menulis apa yang Bapak Ibu tanyakan ya secara langsung. Seakan-akan bahwa kita mengajar dalam ruang kelas
biasa yang kemudian Bapak Ibu menulis di papan tulis dan kemudian mempersilahkan siswa kita ke depan untuk menulis apa yang Bapak Ibu tanyakan. Oke, contoh yang lain misalnya ya, saya masuk di halaman 7. Misalnya coba si B misalnya ya. Silakan selesaikan perkalian 2 kali 2 sama dengan oke. Nah, nanti di siswa masuk di halaman kedua, halaman 8. Nanti tinggal dia menjawab itu. Oh, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, di guru pun sama akan kelihatan seperti ini bergeraknya. Nah, ya, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya siswa kita tanyakan lagi misalnya ya, di halaman berikutnya misalnya Bapak Ibu, 20 dikali 10 sama dengan lagi 20 dikali 100 sama dengan oke, tanya. Coba si B silakan dikerjakan halaman 9 ya misalnya. Ya, langsung dia jawab misalnya ya. Dia jawab 200 misalnya. Ini dia jawab 20.000 ya misalnya ya. Oh, salah ini. Nah, akhirnya kemudian dihapus menggunakan ini ya. Bisa dihapus ya. Nah, nanti di sisi guru juga pun sama. Nanti akan kelihatan menghapus ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini akan menghapus kan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi papan tulis yang interaktif. Ya, di masa pandemi misalnya ya, belajar dari rumah ya, belajar daring, Bapak Ibu bisa manfaatkan Jamboard ini seakan-akan kita membawa ruang kelas kita ke dalam ruang daring ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Bagaimana kemudian Bapak Ibu semua lebih maksimal dalam pembelajaran secara daring, secara online. Dan anak-anak kita pun sama bisa lebih interaktif. Tidak tinggal diam hanya menonton saja yang apa Bapak Ibu jelaskan. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, jika channel ini membantu Bapak Ibu semua dalam meningkatkan kompetensinya atau kemampuannya, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe. Semoga kemudian bisa berberkah dan kawan-kawan guru yang lain juga ikut turut bergabung di dalam channel Sulbar Belajar ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.